Hai Hai Living Living Loving. Loving, selamat datang di Para House, Rumah Pandu dan Ria. Masuk yuk. Nah, mau ceritain sedikit tentang rumah ini, rumah yang dibangun 2,5 tahun, dibantu oleh arsitek Dani Ensal, dan alhamdulillah kita belum cukup 1 bulan tinggal di sini. Jadi masih baru banget. Baru banget, semoga ini bisa berbagi kebahagiaan buat teman-teman semua yang nonton. Mudah-mudahan juga inspirasi buat teman-teman yang lagi proses ngebangun rumah. Yes, silakan. Oh, aku yang ngejelasin nih. Aku nyiapin makan dulu ya. Oke. Kalau gitu teman-teman Living Loving ikuti saya akan ngejelasin detail rumah ini. Oke, sekarang kita lagi ada di foyer. Ini konsepnya emang indoor outdoor. Jadi kalau ngeliat lantainya, ini mirip sama kayak di outdoor. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh kayak mudroomnya. Jadi kalau orang datang nggak perlu buka sepatu karena sepatunya semua ada di sini. Nah, ini semua tuh storage. Kebetulan Ibu Negara banyak sepatunya, jadi kita butuh tempat untuk naruh-naruh sepatu. Bahkan kalau untuk tamu, kita juga udah siapin sepatunya. Nanti di sini tinggal pakai sendal rumah. Dan yang paling bikin seneng adalah ketika kita masuk tuh disambut dengan skylight yang terang banget dan ada cermin. Jadi kalau kita mau siap-siap pergi, udah bisa langsung OTD di sini. Gitu. Jadi ini semuanya udah dipikirin, semuanya udah dibikin storage-nya supaya rapi. Jadi terus kita masuk ke dalam sini. Ini adalah tempat yang menurut aku spesial karena kita kalau mau berangkat pakai sepatunya di sini. Terus kalau misalnya pagi-pagi ini tinggal dibuka, sirkulasi udaranya juga enak banget. Dan di sini aku bikin konsepnya bareng sama Danisal tuh kayak indoor outdoornya berasa. Jadi kita dorong kaca jendela ini keluar sehingga kelihatan kayak kalau dari dalam tuh nyambung sama di luar. Dan kita pilih tanamannya yang agak tinggi supaya kesannya tuh kita berasa di luar tapi kita masih di dalam. Jadi indoor outdoornya berasa gitu. Ini tempat untuk kita welcoming tamu. Kebetulan tadi Ria ke area private dan sekarang kita lagi ke area public. Ada hidden door yang udah disiapin. Ya, silahkan masuk duluan. Nah, sekarang kita lagi ada di musola / function room / ruang tamu, di mana kita karena keluarga besar dari Padang dan dari Bandung, Kuningan, suka ngumpul, jadi kita pengen punya function room lah gitu. Ini area cukup luas, bisa menampung cukup banyak orang. Sebelah sini ada area untuk wudhu dan juga ada toilet. Dan yang paling penting juga di sini adalah storage-nya yang udah dipikirin sama arsitek. Semua karpet-karpet, mukena, terus bahkan sampai dengan sound system, semua udah ada tempatnya. Bahkan AC juga sama tim interior Danisal dibikin hidden, jadi tertutup. Gitu. Nah, aku juga mau cerita, di musola ini tuh ada bagian yang ini beton, yang prosesnya tuh cukup panjang supaya bisa dapet kesan beton halus. Tujuannya apa? Karena beton atau semen itu raw, mentah gitu, dan ini ingin menunjukkan bahwa rumah ini tuh kita apa adanya di ruangan ini gitu. Kita lahir, kita sebagai manusia, kita berserah apa adanya. Jadi kita nunjukin dari konsep beton yang ada di atas ini. Sebenarnya ini adalah musola yang sudutnya dibikin mengarah ke arah kiblat. Jadi kalau bisa lihat di sini, ini udah ada area untuk imamnya. Kalau mau sholat, udah langsung arah ke kiblat sudut derajatnya. Gitu. Dan yang paling saya senengin juga adalah kalau ini dibuka, suara airnya tuh berasa banget. Dan kalau sekarang kan jam 10:30, permainan cahaya reflektif air bagus banget, dan menurutku itu jadi artwork yang alami gitu. Nah terus ini di sini dibikin sengaja melengkung supaya nggak banyak sudut gitu. Ketika lengkungan dibentuk
ketemu dengan banyak bentuk bangunan yang kotak-kotak, itu rasanya bisa lebih halus gitu, nggak tabrakan. Dan kita bisa lihat ada skylight di atas, permainan cahayanya juga dipikirin. Jadi jam-jam tertentu ini cahayanya bagus banget. Dan tamu aku biarin duduk lesehan seperti ini supaya kita kesannya seperti sunken. Karena di pinggir-pinggirnya itu adalah kolam ikan yang kalau misalnya kita duduk, itu rasanya kita jadi kayak apa ya, reflektifnya tuh bisa sejajar pandangan mata. Ini meja dari rumah lama, jadi masih banyak coretan-coretan anak-anak yang saya biarin aja supaya punya ceritanya gitu. Ini salah satu part surprise-nya juga dari ruangan ini, karena ketika pintu ini dibuka, kita bisa langsung ngeliat taman yang terbentang hijau. Dan aku mau ceritain, ini memang konsepnya tuh kayak lautan yang dibelah oleh Nabi Musa gitu. Terus kita diajak agak naik, kita bisa langsung ngeliat rumah gitu. Dan ini tadi bentuk fasad dari musola yang dibikin melengkung dan rasanya manis dan seamless, dengan ada sobekan kaca di bawah yang kesannya tuh seperti mengambang gitu. Hanya ditahan dengan 2 balokan, padahal secara konstruksi beton-betonnya tuh udah ngiket di atas. Gitu sih untuk pertamanan ini. Kita masuk lagi ke dalam. Jadi setiap sudut di rumah ini aku pengen ada cerita tentang penghuninya. Jadi seperti ini tuh seperti matahari. Ini saya, Ria, dan ini ketiga anak kita gitu. Dan ini tuh kenapa warna kuning? Ceritanya tuh ini jadi kayak matahari, dan karena kita lagi ada di musola, kita tuh seperti mengelilingi matahari, yaitu Allah yang kita yakini bisa menjadi pelindung kita di rumah ini gitu. Kita coba ke ruangan sebelah yuk. Nah tadi kan kita habis dari musola, kita balik lagi ke foyer. Kita akan masuk ke area private-nya rumah ini. Nah ini adalah salah satu pintu yang dibikin sama tetangga kita dari Jalin. Sengaja dibuat untuk menutup kalau misalnya kita lagi ada acara, orang tuh larinya nggak ke area private, tapi langsung lari ke area public. Dan ini pintunya ringan banget. Senang kita bisa menghargai proses karya tangan dari tim Jalin yang ada di Cirebon, dan ini menjadi artwork kita sendiri. Selamat datang di area private Para House. Ini secara konsep arsitektur ada yang namanya compressed decompressed. Ini kenapa jalan panjang seperti ini, itu kita mengingatkan perjalanan kita, dan kalau misalnya ngelihat levelingnya tuh sedikit menanjak tapi nggak terlalu curam. Ceritanya adalah ini perjalanan hidup, runway karena Ria di industri fashion, dan ini tuh kayak menarik orang dari luar untuk masuk ke dalam gitu. Jadi kita lagi dikompres dulu, habis itu pas sampai sini dikompres lagi kayak luas gitu. Nah, salah satunya ini adalah area yang tadi musola gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu, kita bisa langsung masuk ke sini, udah langsung bisa menyapa tamu yang ada di sini gitu. Nah, ini adalah jantung rumah dari Para House ini. Ada open concept, open space concept, nggak ada sekat antara dining dan living room. Kita di lantai 1, sengaja emang udah cita-cita bisa punya meja 3 meter dengan konfigurasi 4x4. Ini udah manifesting yang cukup lama, dan ini meja spesial juga karena dibikin sama tetangga dari Jalin, kolaborasi desainnya sama Danisal yang respon bentuk rumah ini, jadi terjadilah meja makan ini. Kalau kursi dari santai, ini terbuat dari bambu yang dibikin di Jogja, pengrajinnya juga lokal. Kita senang banget bisa appreciating handcraft dari lokal artisan lah gitu. Nah ini pantry-nya kita bikin lantai sama pantry top table-nya senada. Ini dari Quadra kita pilih yang big slab. Kenapa? Supaya nggak terlalu banyak nut. Nah ketika kita mau tadinya pilih apa mau pakai marmer atau mau pakai big slab, kita jatuh ke big slab karena sebenarnya ini juga udah kuat dan bisa untuk motong-motong dan nge-display makanan lah, karena sudah higienis juga. Jadi ini semua lantai dari Quadra termasuk dari ini. Nah serunya kita bareng sama Danisal dan tim interiornya mereka adalah semua tuh dibikin rapih gitu. Sebenarnya ini adalah kondisi rumah sehari-hari. Kelihatannya tuh kok kayak rapi ya, karena emang semuanya bisa masuk storage.
Contohnya ini, karena kita di industri fashion, suka banyak lah baju-baju yang habis dari luar, terus kita mau simpan di sini. Terus ya udah di sini bisa ada storage, bisa ada buat baju-baju, tempat makan ikan juga di sini. Nanti kita sambil kasih makan ikan ya. Terus semuanya seamless. Ini juga salah satu yang spesial karena semuanya bisa masuk sini, microwave buat masak nasi. Terus di sini obat-obatan gitu. Semua disimpan rapi di sini, ketika ditutup udah rapih aja. Dan karena anak ketiga kita masih kecil, suka main piano, suka gambar, dan mainannya banyak lah ya. Kalau di rumah yang lama tuh nyampur antara living room dengan tempat main anak ketiga. Nah kalau sekarang dibikin ruangan tersendiri untuk dia sehingga bebas. Nah ini adalah ruangannya. Ada piano. Terus dan ada tempat main-mainnya dia, semua buku-bukunya ada di sini. Jadi terserah dia mau ngeberantakin di sini tanpa ngeganggu living room. Jadi di sini tuh yang paling enaknya juga adalah karena kacanya gede banget. Dan kalau misalnya kita buka ini, suara air mancurnya tuh seru. Dan ya setiap pagi gini, tinggal kasih makan ikan. Terus sarapan, habis itu bengong deh. Di sini kita masuk ke area pantry. Kalau area pantry sih nggak terlalu yang gimana-gimana. Cuman desain dari Danisal sendiri, dari arsitek juga pengen dibikin seamless. Bahkan sampai ke kulkas sekalipun. Nah ini dibikin seamless sama tim arsiteknya dan tim interior. Seperti ini. Ini juga tempat minum-minum udah ada di sini semua. Jadi kalau misalnya nggak kepake tinggal ditutup. Kita tutup lagi deh biar rapi. Sekarang kita masuk ke area living room. Di sini anak-anak sih suka duduk ngobrol, dan konfigurasinya ini sofa dan kursi dari rumah lama. Jadi kita nggak terlalu beli banyak kursi. Ini juga meja aku desain sendiri dari sisa kuadra yang nggak kepake, jadi kita bikin top table seperti ini, bikinnya juga rendah, dan yang paling spesial buat kita di sini adalah ceilingnya. Ini juga dari jalin, hand weaving dari natural rotan, yang desainnya juga dibikin khusus dari Danisal, dibikin sama jalin. Terus yang paling seru juga adalah bukaan-bukaan jendela di sini dari Astral Aluminium. Aku pakai Astral Pacifica. Ini bukaannya halus dan sengaja dipilih yang tebal supaya lebih kokoh. Gini deh konsep dari garden kita. Pohon-pohon yang ada di luar itu dari awal, kalau nggak salah tuh ditanam dari tahun 84 ya. Jadi makanya udah kelihatan udah gede-gede, cuman karena ditebang jadi bisa lebih rendah. Semua taman itu landscape-nya aku dengan tim landscape berteman di taman. Jadi kita memang pengen bikin konsep taman yang clean aja gitu, jadi nggak terlalu susah untuk perawatan. Nah karena aku masih ada anak kecil, masih ada anak 3 perempuan yang masih main banget di kolam renang. Jadi kalau menurut arsitek tuh unsur air itu sangat bagus banget buat rumah. Jadi yang pertama suara air, gemercik air bikin kita tenang, dan elemen air tuh bikin kita tuh ngerasa homey gitu. Makanya banyak elemen-elemen air yang ada di sini. Gitu. Nah, ini sengaja bikin konsep kolam berenangnya tuh yang water flow-nya mengalir, terus sama ada area indoor sama outdoor-nya supaya kita kalau misalnya siang-siang tuh nggak kepanasan. Dari sini kita masih kayak terus ditarik ke belakang ya dari konsep rumah ini. Ini sengaja dibikin konsepnya melengkung segitiga seperti ini untuk mengikuti konsep dari rumah ini. Jadi sebenarnya konsep rumah ini tuh ada dari 2 masa bangunan. Satu yang panjang ini yang private, dan yang public tuh juga tadinya sejajar. Cuman karena clue-nya adalah kita pengen rumah yang mendekatkan diri sama Allah, jadinya bentuk bangunannya dimiringin sesuai dengan derajat dari arah kiblat. Nah, ini di sini ada kamar orang tua, dibikin sunken. Jadi kalau kita masuk di dalam tuh
kesannya jadi kayak satu eye level gitu loh sama kolam renang. Gitu. Jadi kalau orang tua di sini bisa sambil ngeliat cucu-cucunya berenang, itu levelingnya tuh lebih rendah gitu. Konsepnya sih kayak ya at the end kita akan kembali lagi ke tanah dan bisa lebih ngerasanya lebih membumi lah gitu. Agak panas tapi di sini future gym. Jadi kalau misalnya mau nge-gym, mau ada yoga atau apa itu bisa di situ dan ada kamar mandi. Jadi kalau anak-anak berenang nggak masuk tapi dia udah langsung kamar mandi di sana. Paling belakang itu ibu mertua suka tanam-tanam pepaya, daun singkong, apa semua segala macam supaya nggak kelihatan berantakan, semua ada di situ. Bahkan ketika rumah ini dibangun udah nanam pohon durian karena sekeluarga suka durian kecuali saya. Jadi ya udah ini sebenarnya taman hasil kreasi saya, ibu saya dan ibu mertua gitu. Jadi kita seru banget ceritanya waktu ngedevelop taman di sini. Nah, ini di sini juga ada kamar mandi. Jadi kamar mandi ini bisa dipakai oleh kamar tamu. Jadi ini masuk ke kamar tamu yang tadi dan ini kamar mandinya. Aku mau cerita sedikit tentang kamar mandinya. Ini dibikin seamless dan semuanya dari Lixil dan aku pakai American Standard untuk di kamar mandi tamu di bawah ini karena lebih durable dan udah familiar orang dengan merek dari American Standard. Kalau untuk klosetnya dari Inax sama-sama dari brand Lixil juga gitu. Jadi ini lebih private. Jadi kalau misalnya habis mandi terus pintu ini ditutup bisa langsung masuk ke kamar. Jadi kesannya seperti ensuite bathroom. Jadi kalau misalnya ini ditutup dia udah jadi satu kamar sendiri. Tapi kalau ini dibuka ini bisa jadi public. Karena rumah ini cukup plain, maksudnya warnanya juga natural, warna kakis, warna krem. Jadi kita mensiasatinya dengan warna. Misalnya kayak ada cushionnya warna orange, terus selimutnya warna yang lebih bright, terus ada lukisan, ini juga dari teman, dari Agit, dan saya bisa naruh mainan-mainan saya sebagian di ruangan ini. Jadi saya ada 3 koleksi toys, art toys, ini dari Archive, ada di sini semua lah. Jadi rumah ini jadi punya rumah dari mainan-mainan saya juga sih. Skylight ini yang bikin kalau siang-siang tuh nggak perlu pakai lampu. Rasanya juga nggak terlalu panas karena bukaannya nggak terlalu besar. Tapi cahayanya tuh dapat. Dan ini memang ada void karena biasanya kalau aku lagi kerja dan jam makan malam tuh suka nggak kedengeran. Jadi anak-anak tuh suka teriak dari sini gitu, ayah makan gitu. Nah itu bisa kedengeran lah dari ruang kerja. Sekarang saya mau ngajak teman-teman Living Loving untuk pertama kalinya saya buka open house khusus untuk Living Loving. Kita ke atas yuk. Untuk tangga juga spesifik banget. Aku mau pakai lantai kayu, ini dari TK Parket. Ininya juga kita pengen kayu, inspirasi dari Pinterest cukup banyak. Dan yang paling seneng adalah bukaan ini tuh cukup tinggi, voidnya, dan sobekan skylightnya ini juga bikin pencahayaannya bagus dan alami. Dan setiap jam itu punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi jam-jam tertentu cahayanya berbeda gitu. Kita masuk ke lantai 2, itu kita disambut sama bukaan jendela lingkaran ini. Karena kenapa? Sore itu cahaya itu dari sana. Jadi cahaya sore datang dari sini dan dia bisa ngebikin apa ya, skylight bulat di dinding ini. Nanti kalau jam 5, ini cakep banget sih. Kita ke area sana dulu ya. Oke, sekarang di lantai 2, wing sebelah kiri. Bentuknya lorong seperti ini dan teman-teman bisa lihat ada bukaan skylight lagi sobekan yang cukup panjang. Ini mungkin sepanjang rumahnya. Jadi kesannya tuh kayak atap tuh dibelah gitu sama Danisal dan bikin lagi pencahayaannya yang kaya banget di rumah ini. Ini ada pintu rahasia. Ini adalah ke atas, ke rooftop. Nggak ada apa-apa di rooftop karena purely genteng, tapi ada toren juga di atas. Ini sengaja pintunya juga didesain seamless supaya kesannya memang seperti tembok. Terus kita masuk ke area sini karena ada 3 anak perempuan. Alhamdulillah sekarang udah punya kamar masing-masing. Aku mau ceritain sedikit. Ini kamar anak nomor 3, ini kamar anak nomor 2. Dan masing-masing aku nggak mau semua kamar tuh punya kamar mandi gitu. Jadi pengen mereka punya ada rasa empati.
kapan harus mandi duluan, kapan harus gantian dan lain-lain. Tapi aku bagi ini adalah toilet. Jadi ke toiletnya dipisah gitu karena inspirasi sih dari Jepang ya, karena kalau di Jepang tuh kayak toilet sama kamar mandi tuh dipisah. Ini juga dari Inax untuk toiletnya dari Lixil sengaja dipisahkan. Nah ini kamar mandi anak, seamless juga, nggak kelihatan. Yang bikin seru adalah ini ada bathtub, karena anak nomor 3 senang banget. Biasa kalau misalnya weekend tuh pengen staycation ke hotel, kenapa? Karena pengen berendam di bathtub. Nah sekarang kita masuk sini. Ini kamar mandi anak nomor 2 dan nomor 3. Jadi ada bathtubnya. Ini dari American Standard, dibikinnya juga nggak nempel, dan spesifik desain ini yang kita mau karena nggak ada sudut dan kokoh, dan rasanya itu aman lah buat anak-anak nomor 2 dan 3. Di sini juga ada bukaan skylight. Ini tempat buat sabun dibikin dari sisa kuadra juga. Cukup seneng hasilnya. Ini juga improvisasi di lapangan sama tim arsitek dan kontraktor. Jadi ini dibikin bentuknya apa ya, sudut-sudut seperti ini untuk mengikuti kontur dari fasad rumah gitu. Kita matiin dulu. Nah dari kamar mandi kita masuk ke kamar anak nomor 3. Ini kamar nomor 3. Karena suka piano, jadi ada sudut piano juga di sini. Yang bikin seneng adalah pemandangannya, dia tuh bisa masuk ke teras di luar. Jadi kalau sore-sore ini dibuka, udaranya masuk ke sini, bisa komunikasi juga sama kita kalau lagi ngopi sore di luar. Desain kamar interiornya sama, 3 kamar, cuman ada perbedaan di posisi tempat tidur aja. Ini semua interior design sama tim Danisal, di build-nya sama Trackwood. Jadi kita pakai HPL dari Taco. Kenapa pakai HPL? Karena lebih efisien. Dan sekarang Taco juga punya HPL yang tingginya tuh sampai 3 meter. Jadi nggak ada tambalan-tambalan gitu. Jadi kesannya seperti solid wood gitu. Ini kamar nomor 2, anak nomor 2. Dia udah SD ya. Kurang lebih sama space-nya dan desainnya, dibikinnya kayak gini kamarnya, dan balik lagi banyak storage untuk anak perempuan. Kenapa? Karena ya secara ibunya suka fashion, anaknya bajunya banyak lah. Ada tempat untuk kerudung, ada untuk baju dalam dan lain-lain, semua ada di sini. Ya kita menuju ke kamar anak yang pertama. Tapi sebelumnya ini ada rumah kucing Chico dan Chini. Chico ini kita rescue di pinggir jalan karena memang bagus nih, harusnya dia keluar main deh. Silakan. Kita rescue, terus ternyata ini milik tetangga gitu. Terus akhirnya karena anak yang nomor 2 senang banget sama kucing, terus akhirnya dikasih deh. Nah ketika dikasih yang ini, dan banyak juga followersnya Ria yang tahu ternyata keluarga Ria tuh suka sama kucing, akhirnya dikasihlah British Shorthair. Jadi alhamdulillah nggak ada yang beli, kita dititipin. Ini juga mereka baru tinggal di rumah baru juga gitu loh. Nah ini lorongnya cukup panjang. Balik lagi, ini tuh kayak perjalanan hidup. Ini nanti ada dinding-dinding kosong yang akan kita isi artwork, belum tahu apa. Kita akan masuk ke sini. Ini gudang koper, pokoknya yang gede-gede kita masuk sini. Oke. Nah ini kamar yang Ria khusus dia request, yaitu kamar untuk pijet. Kosong aja. Biasanya nanti kalau misalnya lebaran atau kumpul, ini jadi kamar adiknya Ria yang nomor 3 gitu. Jadi dibikin ada dry garden, lebih zen lah di sini gitu. Terus ini kamar anak yang pertama. Nah, bedanya anak pertama ini udah gadis, udah remaja, jadi dikasih ensuite bathroom. Jadi ini bathroomnya dia. Semua sanitary-nya juga dari Lixil. Kita disupport sama Lixil, kurang lebih sama toiletnya. Tapi yang memang bikin beda adalah ini lebih kecil dan lebih narrow sih. Tetap ada bukaan skylight supaya pencahayaan alaminya tetap dijaga sih. Nah kalau untuk layout kamarnya sedikit berbeda. Kenapa? Karena dia itu jendelanya tuh ngadep ke kompleks. Jadi supaya ngejaga privasinya dia, sudutnya kita rubah. Nah ini yang menarik adalah dari desain rumah ini, Danisal bikin
semua jendela itu rendah. Jadi jendela itu segini. Dan fasad dari luar tuh kesannya tuh seolah-olah jendelanya itu didorong ke dalam supaya ngejaga privacy yang pertama. Terus yang kedua, itu tadi konsep bahwa rumah ini tuh bikin kita lebih merunduk, merendah. Makanya bukaan-bukaan jendelanya juga dibikin rendah gitu. Tapi alhamdulillah udah mungkin 2 minggu ya tinggal di sini sih, anak sih betah di sini gitu. Oke, kita setelah dari kamar anak yang pertama, kita akan menuju ke main bedroom. Ini lorongnya bisa kelihatan permainan skylight-nya di jam 12:30 tuh udah seperti ini gitu, seru banget. Nah, sebelum masuk ke kamar utama, aku mau nunjukin living room di lantai 2 yang juga menuju ke teras di luar. Ini sofa lama dari rumah lama yang terus kemudian udah diukur areanya, jadi dia punya tempatnya sendiri di sini. Dan ini sofa udah berapa ya, 5 tahun kali ya dibikin sama Trackwood. Model kayak roti sobek gitu. Ya masih kuat sampai sekarang. Dan yang bikin beda juga di sini, ininya rendah. Plafonnya dibikin lebih rendah. Jadi ada perbedaan leveling antara yang di sini sama yang di atas. Dan bukaan skylight-nya juga untuk di lantai 2 tuh ada skylight bulat. Yang permainannya kalau misalnya setiap jam tuh berubah-ubah. Ini yang ngebikin rasanya tuh kayak pengen lebih merendah gitu, pengen menunduk gitu. Nah ini dibikin sama tim Danisal lebih rendah. Aku suka banget sama setting wewangian, jadi setiap ruangan tuh ada setting dari Good Vibes. Ini mainan Lego, kebetulan aku suka Lego, dan ini adalah miniatur rumah ini aku bikin sendiri dari Lego gitu. Biasa ngisi waktu kosong. Nah, mau menuju ke kamar utama, ini rampnya dibikin lebih naik gitu. Tujuannya adalah kita ada perbedaan leveling lagi, seperti yang tadi saya bilang. Jadi begitu mau naik, masuk ke kamar tuh seolah-olah tuh kita kayak diangkat gitu. Terus di sini ada taman, tujuannya adalah untuk bukaan angin dari tetangga, crossing nanti ke daerah luar. Sebelum ke situ saya mau nunjukin ini adalah kebanggaanku, ruangan kerja / tempat display mainan dan lain-lainnya. Masuk. Ini mungkin namanya main cave kali ya. Dan ini tuh udah kayak manifesting cukup lama. Bisa punya ruangan seperti ini. Di sini tempat aku kerja, cari inspirasi, nulis, gambar, semuanya ada di sini. Kalau masuk sekarang tuh emang lagi ngerjain beberapa project. Seperti tadi aku bilang, kebetulan aku handle brand Good Vibes. Jadi semua setting aku senang banget untuk bikin ruangan tuh bisa lebih relax. Terus ini lagi ada project, ini buku 10 tahunnya brand Ria Miranda. Dan tahun ini brand Ria Miranda tuh merayakan ke 17 tahun. Dan ini lagi mood board yang lagi disiapin untuk persiapan 17 tahunnya Ria Miranda. Ini koleksi buku-buku, ada Lego, ada art toys, mulai dari Bear Brick, ini Kong Andri diracunin sama Agit, kaos, buku-buku tentang branding, tentang desain, itu aku suka banget dan suka ngumpulin aja lah memento yang kita kumpulin, terus dipajang di sini gitu. Nah masuk ke sini, ini juga hidden area yang jadi tempat aku untuk inilah kontemplasi diri, lah gitu. Yang bikin seru adalah teman-teman bisa lihat. Ini hasil dari gabut selama pandemi. Koleksi Lego ini jadi punya rumah sekarang, yang tadinya di lorong, terus suka dimainin sama anak-anak, terutama anak kedua, Kinara. Dia suka ngambil-ngambilin mainannya, jadi banyak part-parts yang hilang. Nah sekarang udah ada rumahnya sendiri. Ya udah, jadi kayak senang aja gitu, imajinasi ruangan-ruangan seolah-olah tuh kayak hidup di dalam dunia Lego gitu. Itu untuk area ruangan kerja, kantor, di rumah. Dan enaknya adalah ketika sambil kerja itu juga dapat pencahayaannya yang cukup baik dan bisa ngelihat aktivitas keluarga yang ada di luar. Oke, selamat datang di kamar utama. Ini kamar utama, ini sengaja ada tempat hook buat baju dan ada colokan. Kenapa? Karena
aku tuh suka bantuin Ria untuk steam baju sebelum pergi, mau baju mau kerudung, dia maunya rapi, jadi aku suka bantuin dia untuk nge-steam. Sebelum ke toilet kita masuk ke apa ya, walk-in closet-nya gitu. Mungkin harusnya Ria yang ngejelasin, tapi aku bisa coba jelasin. Ini adalah memang mimpinya mungkin banyak perempuan pengen punya walk-in closet yang proper. Dan alhamdulillah ini juga manifestingnya Ria untuk bisa punya tempat yang seluas ini. Bisa masuklah baju-baju dan koleksinya dia. Jadi ini semua adalah bajunya Ria, sementara kalau aku hanya 4 di sini aja. 4 lemari doang gitu. Sisanya ini Ria semua sih. Ini desain floor to ceiling semuanya pakai Taco HPL sekitar 2,7 meter. Ada islandnya juga, bisa naruh semua banyak pajangan dan aneka yang pernak-pernik ada di sini. Dan yang paling seru adalah di ujung sini didesain sama tim Danisal untuk ada tempat hair dryer gitu-gitu. Nah ini kalau bisa dilihat, mungkin bisa jadi inspirasi juga. Cara penyimpanannya disesuaikan lah dengan kebutuhan. Jadi ada sini lagi. Terus kalau hair dryer tinggal di sini, terus colok di sini, gitu. Terus udah. Jadi semuanya bersih, semuanya clean. Gitu deh. Kurang lebih ini. Inilah ya tempat bersemedinya Ria. Nah terus karena kita juga tim yang suka gantung-gantung baju, jadi kalau baju yang masih bisa kita pakai itu kita bisa taruh di sini dulu, gantung-gantung di sini semua, jadi baju tuh nggak nyampur sama baju bersih gitu. Nah terus masuk ke sini ini juga dibagi 2 pintu, ini buat ke toilet. Silahkan masuk ke toiletnya. Nah ini toiletnya juga kita disupport sama Lixil. Kalau yang ini kita pakai Grohe. Jadi toilet sama urinoir. Ini juga perdebatan. Buat laki urinoir itu penting. Jadi supaya nggak berantem. Kalau misalnya buang air kecil suka nyecret gitu, Ria suka kesel. Akhirnya aku minta ada urinoir di situ. Dan senangnya Grohe ada desain yang bagus. Nah ini adalah master bathroom-nya kita. Silahkan masuk. Semuanya konsepnya twin ya, her and him. His gini di sini semua ada buat sikat gigi, semua segala macam ada di sini. Balik lagi kita tim yang suka gantung-gantung, jadi banyak hook di sini. Jadi semua baju-baju tuh suka digantung. Dan kalau masuk ke sini tuh kayak seolah-olah tuh kita ditarik ke dalam. Ini mandinya kita. Di sini semua pakai Grohe dengan double wash, dan di atas juga ada yang mist, ada yang seperti air hujan gitu. Dan tetap Danisal ngasih skylight di atas supaya pencahayaan juga bagus gitu. Oke, sekarang masuk ke master bedroomnya, tempat tidur. Desainnya seperti ini. Jadi tempat tidur ini kita desain menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tuh kasurnya tuh agak sedikit ngebelok gitu. Ini ngikutin arah kiblat sih gitu. Nah karena kita masih pindahan, jadi masih ada kardus-kardus. Biasanya kalau misalnya habis subuh terus di sini duduk-duduk, yang bikin beda juga adalah jendelanya. Jadi ini jendelanya sama tim arsitek dibikin rendah, dan pemandangan ke taman nih jelas banget gitu. Dan sore-sore tuh justru enaknya tuh duduk di sini gitu, daripada duduk di kursi. Rasanya kayak lebih grounded di sini. Gitu. Lantai semua kamar pakai TK parket. Ini tadi rolling automatic motorized gorden juga dari temen yang punya di Ona Bintaro. Semuanya dibikin lebih clean lah ya, lebih clean. Hanya ada satu sisi yang pakai HPL-nya Taco. Sebelah sana tempat untuk sholat di sini. Terus sama dikasih satu skylight bulat lagi deh. Jadi rasanya tuh terang. Atau kalau kayak kita nonton Mr. Bean tuh kayak kita jatuh dari atas gitu kan. Gitu sih untuk master bedroom. Belum banyak aksesoris, belum banyak aneh-aneh karena kita juga masih baru banget.
Dan teman-teman Living Loving yang pertama ngeliput, jadi ya kayak gini rumahnya. Ini kita lagi ada di teras lantai 2. Anginnya kenceng, sejuk, dan rasanya tuh ada keseimbangan dan bahasa yang sama dengan teras tadi. Jadi lantainya kita pakai terakota juga, sama seperti yang di teras dan di foyer. Terus dibikinnya, teman-teman bisa lihat secara fasad di luar, bentuk bangunnya tuh kayak lurus aja, kotak. Tapi ada sobekan-sobekan yang tipis untuk garis-garis yang bisa mengikuti kemiringan atau sudut yang dibikin sama seperti di musola. Jadi aku ngerasa rumah ini tuh sebenarnya rumah yang understated ya, simple, sederhana, tapi kokoh gitu. Karena kita bisa ngelihat ada depth, ada kedalaman yang didorong dari arsitek, sehingga ruangan tuh masih punya privacy, nggak tampias juga, tapi bisa ngelihat bahwa rumah ini tuh dindingnya tuh tebal gitu. Ada feel yang seperti itu. Jadi ya kita sore-sore biasanya minum, terus duduk di sini. Terus kadang-kadang anak nomor 3 suka main piano di sini, jadi bisa ada koneksi lah antara kita di luar dengan anak yang ada di dalam. Gitu, alhamdulillah senang sih bisa memanfaatkan ruangan ini, apalagi pohonnya juga besar-besar. Rasanya tuh jadi kayak nggak di Tangerang Selatan. Pandu Karya mau nanya dong, Boleh dong. yang isi rumah siapa? Kalau isi rumah, Ria. Aku. Kalau di awal proses pembangunan tuh kan lebih ke nggak ngerti ya, tapi maunya banyak gitu. Terus yang memang udah terbayang dalam visual ya mau ngisinya tuh pakai apa gitu. Jadi memang diskusi di awal, terus pertama-tama tuh kayaknya lebih ke warna dulu. Aku mau tone color rumah ini mau warna yang lebih netral karena keseharian tuh udah ngeliat warna. Terus ketika mencari furniture, aksesoris di rumah tuh kita benar-benar diskusi gimana caranya supaya nggak ada warna yang mencolok di dalam rumah ini. Iya. Tapi memang saking BM-nya Ria, ini rumah tuh sebenarnya berubah pintu masuknya. Yang tadinya masuknya dari jalan utama, akhirnya masuknya dari kompleks rumah. Dan itu ngerubah desain cukup drastis ya, gara-gara OVT-nya Ibu Negara ini. Terus mau nanya, kenapa akhirnya mutusin collab sama Dani Ensal? Oke, pemilihan Dani Ansal, waktu itu kita pernah kerjasama juga. Ya, waktu itu sempat ngedesainin untuk Project kantor, cuman tertunda karena pandemi. Nah, tapi itu pun juga karena ngerasa ada yang klop gitu, ngerasa cocok desainnya, kayaknya bisa mewakili Kita ya. selera suami istri ini, Iya. dan mereka juga kebetulan suami dan istri juga gitu. Iya. Jadi enak diskusi bareng, kita ngobrol, ternyata kayaknya boleh nih kita ngelanjutin gitu. Dan di proses pun juga kita tuh kayak ngobrol sama temen aja, beneran ditanya tentang keseharian. Iya, di interview ya, jadi tahu Bukan gitu. kita doang yang di interview. Iya, Siapa aja? sama ART, terus Supir, juga ada driver, juga anak-anak. Jadi semuanya tuh dilibatkan dalam proses desain ini. Karena memang buat Dandi dan Salman tuh ngebikin rumah tuh bukan ngebikin fisiknya, tapi form follow function. Jadi functionnya dulu, baru ngebikin bentuknya, gitu sih. Ya. Terakhir, hal baik apa yang ingin dimulai dari rumah yang baru ini? Hal baik, rasanya udah mulai kelihatan ya Kelihatan ya, walaupun belum sebulan ya. Iya, karena dari rumah yang kecil terus sekarang yang lebih lega lah ya. Terus tempat-tempatnya, penempatannya tuh udah jelas gitu. Sebelumnya pun juga dengan Dani Ansal, kita tuh ngasih tahu ini nggak ada tempatnya selama ini. Kita misalnya sesimpel kayak aku pulang dari kantor, terus biasanya tuh pasti naruh tas dan outer gitu. Biasanya tuh ada di sudut ruangan aja, di meja makan. Terus nggak taruh di meja makan. Oh enggak ya?
Terus Iya, sesimpel aku pengen naro barang-barang yang habis dari kantor kayak tas, terus outer. Biasanya aku taruh di sebuah kursi aja gitu. Nah, sekarang tuh udah ada tempatnya. Terus udah ada ini hangernya di sini ya. Jadi semuanya tuh tertata. Untuk kebiasaan yang baru juga, ya salah satunya karena kita alhamdulillah sudah punya musola. Terus kita mengharuskan anak-anak pun juga kita yuk sholatnya bisa berjamaah gitu. Yang biasa kita sholat di kamar masing-masing, sekarang bisa kumpul. Terus makan. Jadi banyak peraturan-peraturan baru yang positif yang kita bikin di rumah ini. iya sih. Iya, rumah ini buat kita tuh sebuah proses. Kita ngejalanin bisnis juga. Alhamdulillah sampai sekarang udah 17 tahun. Itu benar-benar kita kumpulin untuk sebuah mimpi. Yes. Itu salah satunya rumah ini. Dan ketika ngejalaninnya dari proses mendesain sampai mengisi sampai sekarang tuh kita nikmatin banget prosesnya karena kita ngerasa ini rumah untuk anak-anak tumbuh, terus ada taman yang luas juga untuk ruang buat anak-anak supaya bisa bermain, terus ada ruang kerja juga buat bapak yang bisa Punya main cave sendiri akhirnya. Space sendiri. Semua mainan itu ada tempatnya. Terus area-area yang tadi kita nggak punya seperti kayak misalnya area wardrobe. Terus ada ya belum jadi sih. Ada area yang kita khususkan untuk gym, terus ada kita senang pijet juga, ada tempatnya juga khusus gitu. Ya semoga banyak hal baik lah yang terjadi di rumah ini. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Living Loving sudah main ke rumah kita. Semoga menginspirasi buat semua. Wassalamualaikum. Aku tutup ya.